sesuatu yang sudah dicapainya setelah mengenal Kristus, juga berpikiran seperti Paulus, menganggapnya sampah. Adakah teman-teman berpemahaman seperti Paulus bahwa karena pengenalan Kristus maka semua yang aku banggakan selama ini ternyata tidak ada apa-apanya? Ada. Hanya Paulus sih. Hanya Paulus yang begitu. Dan kita hari ini, Bapak Ibu, adalah penjelasan yang akurat tentang siapa Paulus sebenarnya. Dari banyak segi ia orang yang, kalau mungkin pikiran dunia, tidak ada salahnya kalau dia betul-betul ada. Tidak ada yang seperti aku, Farisi asli, orang Ibrani asli, pelaku Taurat yang sejati, penganiaya Kristus, apa lagi yang kurang padaku? Tetapi ia berkata, setelah aku mengenal Kristus, maka semua embel-embel yang melekat ternyata tidak ada apa-apanya. Pikiran Paulus diarahkan kepada Kristus yang satu-satunya, karena itu dia 8. Oleh karenanya ialah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Kita sering menyanyikan lagu Yesus yang termulia, Yesus yang termulia. Tetapi kalau kita dikasih tugas berurusan dengan Tuhan, tunggu dulu. Masih ada yang lebih penting dari Yesus yang termulia. Betul ya? Betul. Tidak apa-apa kita mengakuinya karena tadi sudah pengakuan dosa. Kita menyebut Yesus termulia, tetapi masih ada saja hal yang menghambat kita untuk melakukan tugas dalam rangka melakukan yang Yesus kehendaki itu. Kalau mau jujur ya pasti itu kita temukan dalam diri kita. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan dengan Kristus. Yang pertama dari poin ini ialah bahwa semua prestasi, embel-embel yang melekat yang kadang-kadang membuat manusia merasa jago atau dijagokan, menurut Paulus setelah mengenal Kristus lebih dalam, menempatkan diri di bawah terang Kristus, maka semua itu kuanggap rugi, kuanggap sampah dalam arti tidak berguna. Teman-teman yang kalau ke Jakarta lihat pengemis tanda menderita orang di kota besar, tempat sampah di KSK itu dapat mengani. Saya pernah lihat sendiri. Mulai naik tol ke arah ke Bandung, apa ke Bogor, di tempat sampah itu mau mendaki, ada tong sampah dan di situ pengemis sedang mencari makan dan ada yang harus dimakan. Saya bilang semiskin-miskin kita di Sulawesi tidak akan pernah ada yang begitu. Terlalu malas orang Sulawesi kalau tidak bisa makan hari itu saja, walaupun di ubi atau Samongko dan sama-sama ada. Terlalu malas kalau kita hanya makan di sini. Tapi di tempat-tempat yang lain itu faktanya. Sampah. Mengapa Paulus menggunakan kata sampah membandingkannya dengan Kristus? Artinya begitu jauh perbedaannya. Kalau memahami kasih Kristus yang mengampuni dosa seperti timur dari barat, atau utara ke selatan, atau langit dan bumi begitu tinggi. Demikian juga Paulus menggambarkan bahwa kemuliaan Kristus tidak ada duanya. Sehingga apapun yang aku banggakan selama ini itu hanyalah sampah, kuanggap rugi karena Kristus. Jadi ada pemahaman bahwa sebenarnya dalam hidup manusia, kalau kita sering bangga karena prestasi, kalau kita sering bangga karena ada skill yang kita punya dan orang lain tidak punya, maka ketika disandingkan dengan Kristus yang mulia itu tidak ada gunanya. Tetapi bukan dibuang saja. Semua benar ketika dalam kerangka untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau mau untuk menyaingi atau melawan Tuhan, berontak kepada Tuhan, maka di sanalah persoalannya.
Yang kedua, bahwa Paulus menemukan sebuah perenungan diri, kontemplasi, membuatnya mengerti bahwa masa lalu yang kadang-kadang kelam dan dekat itu harus ditinggalkan. Tidak boleh kita dihantui oleh masa lalu, sebab maka kita akan menjadi tertatih-tatih, semangat kita akan pudar kalau selalu dihantui oleh masa lalu. Tentu termasuk kegiatan bergereja, berorganisasi seperti kita PKB GTM. Masa lalu bisa membuat kita kalam kabut. Dan karena itu Paulus dalam kontemplasi dirinya, dalam penghayatan, dalam perenungan, ia membawa dirinya ke masa depan dalam pandangan yang tertuju kepada Kristus yang termulia tadi itu. Sehingga dengan begitu maka ia berkata, melupakan masa lalu yang mengganggu masa depanku, itu aku menatap jauh ke depan. Visioner. Itu juga cita-cita gereja Tuhan Masa. Mau mandiri secara teologi, daya, dan dana. Mau menjadi gereja yang utuh, mau menjadi gereja yang misioner. Tetapi baru diperhadapkan pada persembahan anggota sipil 5.000 sudah bela-bela. Bagaimana misioner? Misioner itu berarti sudah bisa melayani orang lain, keluar dari persekutuannya, keluar dari dirinya untuk melayani orang lain. Bagaimana bisa misioner kalau partisipasi anggota PKB saya misalnya lama betul baru putus? Persoalkan lagi. Bagi yang belum, yang sudah lunas tentu itu luar biasa. Jadi kontemplasi membuat kita untuk melihat, menemukan pada diri kita apa yang berada di masa lalu, tidak boleh terus mengganggu kita. Paulus bilang, aku akan berlari-lari untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Berlari-lari tentu bicara tentang visi, target yang harus kita capai di depan, supaya kita bisa menjalani. Karena itu dalam mencapai target itu atau melupakan masa lalu dan berlari ke masa depan, kita harus mereproduksi ulang. Jadi kita harus memproses kembali sehingga apa yang mungkin tidak maksimal di masa lalu diproses ulang dengan segala pendekatan. Kalau sekarang ada yang disebut analisa SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, atau strong, weakness, opportunities, dan threat. Ya. Tidak selalu yang salah itu salah, pasti ada juga hubungannya. Karena itu perlu dianalisis. Bagaimana merubah kelemahan menjadi kekuatan, tantangan menjadi peluang, dan itu tidak bisa dilakukan ketika kita mereinterpretasi, merenungkan ulang, mengkumulinya dengan sungguh-sungguh dan mereproduksi kembali apa yang terjadi di masa lalu. Seperti yang Paulus sampaikan dalam bacaan kita hari ini dalam surat ke Filipi, bahwa yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaan di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Mereproduksi kehidupan Kristen kita. Tujuannya ialah menjadi serupa dengan Kristus. 7 minggu sensar waktu itu kita sudah renungkan menjadi minggu diakonia. Bagaimana gereja bercermin pada teladan Kristus yang telah meninggalkan keilahiannya untuk dalam rangka solidaritas dengan manusia. Maka kepada kita juga kita diminta untuk menjadi serupa dengan Dia dalam kasih, bukan serupa dengan Yesus dalam wajah atau fisik, tetapi serupa dalam arti kepedulian kasih. Ini yang bisa kita capai ketika kita merenungkan ulang dan memproduksi kembali apa yang kurang di masa lalu, sehingga kita punya misi yang akan kita kerjakan menjadi sesuatu yang terbaik untuk persekutuan, untuk gereja Tuhan, dan juga untuk diri sendiri. Berlari kepada tujuan memperoleh Dia.
yaitu panggilan surgawi. Segala sesuatu tidak ada yang lebih mulia dari Kristus. Karena itu dalam pelayanan kita selaku persekutuan, kategori yang misalnya kaum Bapa, mari kita tetapkan bahwa memang Kristus itu di atas segalanya. Sehingga apapun yang kita lakukan, tidak kita lakukan karena aku bisa, aku hebat, aku begini dan begitu, tetapi karena Kristus. Seperti Paulus bilang, segala sesuatu kuanggap rugi karena Kristus, bahkan kuanggap sampah, supaya tidak ada penyombongan diri, sebab manusia paling rawan dengan itu. Dia cuma tahu paling masangan jadi jempol paling persuasif itu manusia. Paulus bilang segala sesuatu kuanggap rugi karena Kristus, artinya supaya ia terhindar dari kesombongan. Bayangkan tadi ia seorang, tidak ada yang lebih fasih menguasai Taurat selain Paulus, tetapi kemudian dia bilang itu ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kristus. Karena itu renungan kita di hari ini bahwa kebenaran dengan Kristus menjadi yang utama, sehingga memotivasi kita untuk melakukan apapun yang terbaik. Segala sesuatu kita lakukan semuanya untuk Dia yang utama itu. Pada akhirnya bukan aku, bukan Paulus, bukan pengurus, bukan pendeta, tetapi karena Kristus. Sehingga dengan begitu maka kita dengan ringan, dengan sukacita akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan melalui tanggung jawab bergereja, berjemaat ataupun sebagai kategori. Semoga ini menginspirasi kita untuk terus giat melakukan yang terbaik. Mari evaluasi masa lalu supaya tidak menggerogoti semangat kita, jangan terkungkung oleh masa lalu, tetapi mari kita analisa mana yang kelemahannya di mana, sehingga kita berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Paling tidak kita menjadi pribadi-pribadi yang terus giat melakukan tanggung jawab di dalam Tuhan yang termulia itu. Semoga Roh Kudus menolong kita, memberkati kita untuk semakin menemukan pada diri kita bagaimana spiritualitas kita dalam hubungan dengan Kristus, supaya terus Ia menjadi Raja atas semuanya, Tuhan atas segala Tuhan, dan baginya lah kita persembahkan segala kemuliaan dan hormat. Terpuji Tuhan, Roh Kudus menolong kita, memberkati seluruh langkah kerja dan karya kita sebagai persekutuan